Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikannya kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah ini, di hari yang ke-10. Kemudian salawat dan salam kita limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Karena berkat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pada hari ini masih dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan. Apa kabarnya anak-anak Ustazah soleh dan solehah? Masih berpuasa? Semoga puasa kalian dan puasa kita semua sebulan penuh. Pada kesempatan di hari yang ke-10 ini, Ustazah akan menyampaikan sedikit tausiah tentang sekitar keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi orang-orang muslim, muslimat yang sudah balik itu berpuasa. Karena puasa termasuk di dalam rukun Islam yang ketiga. Di bulan Ramadan ada banyak keberkahan di dalamnya, di mana umat Islam berpuasa sebulan penuh itu penuh dengan keberkahan-keberkahan yang tiada terhitung. Dan demikian pula dengan pahala puasa, kita tidak bisa akan menghitungnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui nilai pahalanya. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya, baik pahala kita bersedekah, pahala kita membaca buku-buku pelajaran, pahala kita membaca juz amma, dan pahala kita membaca Al-Quran. Ya, bagi juz amma itu bagi anak-anak ustazah yang misalnya ada hafalan, jadi murojaah itu juga bernilai ibadah. Kemudian bagi anak-anak ustazah yang masih iqra, maka kalian bacalah Iqra, karena Iqra itu adalah bagian daripada Al-Quran. Huruf-hurufnya adalah huruf-huruf Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan di tanggal 17 yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, siapa yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini maka akan mendapat berbagai keberkahan. Di antaranya dilipat gandakan pahalanya, yang tadinya satu pahala menjadi berlipat-lipat pahala, sebagaimana yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asri amsalihha aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun walamu harfun wa mimu harfun, rawahu Tirmidzi, yang artinya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut.
1 kebaikan akan dilipat gandakan 10 kebaikan di semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, anak ustazah sudah tahu kan pahala puasa, pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda. Di samping itu, membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga akan menyempurnakan ibadah puasa itu sendiri. Di samping pahalanya yang banyak, kita juga ditambah pahala membaca Al-Quran, sehingga kesempurnaan bulan puasa itu sangat banyak sekali dan sangat bagus sekali. Kemudian membaca Al-Quran itu akan membuat diri kita tenang, hati kita akan menjadi tenang, sebagaimana Al-Quran itu disebutkan sebagai obat penyakit jiwa. Nah, kemudian bagi kalian yang merasa tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh bagi penyakit jiwa, cobalah. Seandainya kalian merasa kesulitan belajar, merasa gundah gulana, merasa hati tidak tenang, ambil wudhu, buka Al-Quran dan bacalah. Insya Allah kalian akan merasa tenang, karena Al-Quran merupakan obat penyakit jiwa. Kemudian Al-Quran adalah sebaik-baik amalan. Pada satu riwayat yang diriwayatkan, Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi beliau bertemu atau melihat zatnya Allah, dan beliau tidak akan percaya bahwa beliau melihat zat Allah, sehingga mimpi beliau itu terjadi sebanyak 99 kali. Dan di hari yang ke-99 itu Ahmad bin Hanbal bertanya, "Ya Allah, amalan apa yang baik dikerjakan?" Allah berfirman, "Amalkanlah Al-Quran." Kemudian Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, bagaimana membaca Al-Qurannya, apakah paham atau tidak paham? Bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi dan menjawab, amalkanlah Al-Quran, baik paham maupun tidak. Nah, dari kesimpulan tadi, maka amalan yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Nah, anak ustazah, sampai di sini dulu tausiah singkat ustazah akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.